Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Kemudian katakanlah, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya, katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Betseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, lah, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisag gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisag gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya? Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonai tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, ia menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini juga Adonai harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoada, orang itu memancung dia sehingga mati. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25, berbicara tentang bagaimana Raja Salomo menjadi seorang raja menggantikan ayahnya yaitu Daud. Jemaat Tuhan, hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Salomo mengokohkan tahtanya. Sekali lagi tema kita, Salomo mengokohkan tahtanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin mengetahui bagaimana latar belakang Salomo. Kenapa dia dipilih menjadi seorang raja menggantikan ayahnya yang kita tahu yaitu ayahnya adalah Daud. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, siapa-siapa saja yang menjadi raja pertama, raja kedua, dan raja ketiga bagi bangsa Israel, kita mengetahui yang menjadi raja pertama adalah Saul.
Kita tahu Saul diurapi Samuel menjadi raja, namun dia juga ditolak oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu Daud. Kita tahu adalah Daud adalah raja kedua setelah setelah Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan Allah. Dan kemudian disambungkan lagi kepada Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang mungkin secara fisik dia tidaklah sekekar Raja Saul, tapi Tuhan memakai dia. Dia tidak segagah Raja Saul, tapi Tuhan memanggil dia sebagai seorang raja. Karena apa? Kita tahu dia seorang yang takut Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi dalam cerita ini, dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-25 ini, kita melihat bahwa yang menggantikan Raja Daud ketika dia sudah meninggal yaitu Salomo anaknya sendiri, yaitu Salomo. Yang menggantikan Daud menjadi raja yaitu Salomo anaknya sendiri, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita melihat juga dalam ayat 13, pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, iya damai. Kemudian katakanlah ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Kita tahu jemaat yang diberkati oleh Tuhan bahwa Adonia adalah kakak dari Salomo. Kalau kita tahu dalam sebuah keluarga, kita tahu bahwa kakak, ada kemudian adik. Kita tahu yang paling berkuasa, biasanya yang dikasih hak yang paling banyak adalah kakak. Namun berbeda dari hal ini, kedudukan raja itu tidak diberikan kepada Adonia. Kenapa? Kenapa demikian? Kita tahu Tuhan bukan melihat bahwa kita gagah perkasa, pintar, hebat. Namun Tuhan melihat bagaimana nanti kelak ketika dia menjadi seorang raja. Dan walaupun adiknya mungkin tidak sekekar dia, tidak sehebat dia, namun Tuhan memakai Salomo. Tuhan menempatkan Salomo untuk berdiri di tahta Daud. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kepada Betseba ibu dari Salomo, mungkin kamu tahu yang berhak di tahta itu adalah saya, dia katakan. Namun walaupun demikian, saya meminta satu permintaan saja, dikatakan oleh Adonai kepada ibu Salomo, yaitu Betseba. Dikatakan Betseba, apa menjadi permintaan? Dikatakan Adonai, pasti Raja Salomo akan menuruti permintaan saya. Dia meminta, dikatakan, maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu supaya Abisag gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Ada satu permintaan Adonai, kakaknya dari Salomo, yaitu ada seorang gadis yang bernama Abisag, gadis Sunem, harus diberikan kepada Adonai sebagai istrinya. Kita tahu bahwa gadis Sunem adalah gadis yang cantik parasnya, gadis yang bijaksana, gadis yang baik. Dan itulah permintaan dari Adonai, yaitu kakaknya dari Salomo. Dia mau gadis Sunem itu menjadi istrinya. Namun kita melihat apa yang ketika Betseba menyampaikan itu kepada Raja Salomo, dia hanya berpikir sekiranya dia memang tidak berhak di tahta ini, biarlah itu. Kenapa harus hanya dia meminta gadis Sunem itu saja? Tahta ini juga diberikan kepadanya, kepada Adonai. Kok jika ini dikehendaki oleh Tuhan? Namun jika itu tidak dikehendaki Tuhan, maka Adonai harus dihukum mati. Kita melihat jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kebijaksanaan dari Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Dia tidak sembarangan mengambil suatu keputusan. Dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Jikalau itu izinkan, silakan kamu ambil. Silakan kamu ambil rebut tahta ini. Kamu ambil gadis Sunem itu menjadi istrimu. Namun kita melihat Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Kerajaan Salomo tetap berdiri kokoh. Kita melihat bahwa di ayat yang
24 saya baca, oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga yang seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonai harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang itu memancung sehingga mati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di part pertama ini bagaimana Salomo mengokohkan tatanya. Kita melihat Adonai mati terbunuh. Segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia rancangkan, semuanya gagal. Karena apa? Karena saya percaya Tuhan bertata di atas kerajaan Salomo. Tuhan memberkati kerajaan Salomo. Tuhan merancangkan begitu indah. Walaupun manusia merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita berpikir bijaksana dalam melakukan segala sesuatu seperti Raja Salomo. Bagaimana sikap dia mengokohkan tahtanya? Dia meminta kehendak Tuhan. Dia tidak gila-gila harta. Dia tidak gila-gila tahta. Dia tidak gila-gila kedudukan. Namun dia tahu posisi yang dia duduki sekarang atas seizin Tuhan. Bukan karena dia kuat, hebat, tampan, bukan. Tapi seizin Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan akan memakai kita. Walaupun terkadang kita dianggap lemah, tetapi Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang luar biasa mengajarkan kami supaya kami seperti Raja Salomo meminta kehendak Tuhan, meminta pimpinan Tuhan atas kerajaannya. Tuhan, Engkau memberkati juga kehidupan keluarga kami. Kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.